temuan baru dalam penyidikan komplotan penjual bayi ke Singapura. Ternyata bayi-bayi itu tidak hanya dijual ke Singapura, tetapi juga di dalam negeri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sejumlah bayi yang dibeli komplotan itu beberapa diantaranya dijual di dalam negeri. Tercatat, bayi yang dijual ke Singapura ada 17 orang, sementara yang dijual di dalam negeri sebanyak 13 bayi. Dari jumlah itu, 8 bayi berhasil diselamatkan saat akan dijual ke luar negeri dan 1 diantaranya meninggal. Total tersangka dalam kasus ini 20 orang dengan berbagai peran. Polisi pun masih terus memburu 6 pelaku lain yang masuk dalam DPO. Banyak sekali temuan-temuan baru terutama tentang bayi. Jadi ternyata mereka bayi ini ada yang memang jaringan untuk adopsi internasional, ada juga yang adopsi lokal. Untuk yang diadopsi internasional dari data yang ada sudah 17 yang berangkat Singapura, kemudian 8 yang kita amankan dari jaringan internasional. Kemudian 1 bayi ditemukan dapatkan sudah meninggal dunia di Pontianak. Terkait dengan jaringan lokal, ini dari Astri langsung kecek ini kurang lebih sudah 13 bayi dari Astri kecek yang untuk adopsi lokal. Pelaku saat ini 20 yang kita amankan, kemudian 6 masih DPO. Pengungkapan kasus bermula dari laporan kasus penculikan anak yang kemudian diketahui bukan penculikan, tetapi bayi tersebut telah diserahkan pada sindikat. Namun belum dibayar. Polda Jawa Barat juga menyelamatkan 6 bayi di kota berbeda, yakni Pontianak dan Tangerang, yang akan dijual ke Singapura. Bulan Juli lalu, polisi dan imigrasi menangkap pelaku utama sindikat penjualan bayi internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat pulang dari Singapura. Polisi masih memburu 2 DPO lain. Lebih lanjut soal sindikat penjualan bayi, kami sudah bersama dengan AKBP Azari Kurniawan, Wadir Reskrimum Polda Jawa Barat. Selamat malam Pak Wadir. Selamat malam, Mas Rahmat. Baik, ini ada temuan baru. Jadi selain ke Singapura, pelaku juga menjual ke dalam negeri. Ini proses atau modusnya bagaimana Pak Wadir? Jadi sekaligus ini ya, bisa saya sampaikan di sini sekaligus ada meralat tadi terkait dengan jumlah. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dari tim kami, jadi kami mendapatkan keterangan dari sindikat ini bahwa benar ada dua sindikat yang agak sebenarnya sama, satu bos gitu ya, tapi ada dua jalur demikian. Oke. Ada yang jalur dalam negeri, ada yang jalur luar negeri. Ada 43 bayi yang sudah ditransaksikan sindikat ini. 43 bayi itu 8 alhamdulillah berhasil Polda Jawa Barat amankan. Kemudian 19 bayi itu sudah ditransaksikan di Singapura, ya. Kemudian 15 bayi ditransaksikan di dalam negeri. Nah, sementara 1 bayi meninggal dunia dalam penguasaan sindikat ini sebelum ditransaksikan. Oke. Adapun prosesnya sendiri, ya ini adalah seolah-olah melalui proses adopsi anak, ya, yang dilakukan melalui perekrut, ya, kemudian melalui calo, kemudian perantara dan sebelum kemudian diberikan kepada pengadop. Baik di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Ini untuk perantara atau yang menjadi calonnya di dalam negeri sama luar negeri ini sama atau berbeda, Pak Dir? Untuk calo yang di luar negeri ada tersendiri, namun ini juga masih yang di dalam negeri itu masih jaringan juga sebenarnya, masih ada kaitan dengan jaringan yang luar negeri ini. Oh baik, Pak Wadir, untuk yang di dalam negeri ini terjadi sejak kapan, Pak Dir? Apakah sama ada pemesan juga yang di dalam negeri ini? Untuk yang di dalam negeri, berdasar dari keterangan saksi maupun para tersangka dan juga data yang kita temukan, untuk yang di dalam negeri beroperasi dari tahun 2024. Sementara kalau yang ke luar negeri malah sudah lebih dahulu. Di tahun 2023. Kalau untuk dalam negeri sudah terlacak Pak di daerah mana saja ini penjualannya?
Yang di dalam negeri ada beberapa kota, Hmm. Pontianak tentunya, kemudian Tangerang, kemudian ada beberapa kota lagi yang tentunya nanti akan kita update lagi, masih dalam proses penyelidikan kami. Kami sedang dalami di kota mana saja Baik, yang Pak Wadir, kalau kondisi ada bayi tersebut ya. Oh baik. Kemudian soal ini hasil pengembangan bersama dengan Dukcapil dan juga imigrasi bagaimana? Ini untuk yang keluar negeri berarti Pak Wadir ya? Kaitan dengan itu, tentunya kami dari sejak awal sudah melakukan komunikasi dan juga kerjasama dengan dinas terkait, Dukcapil maupun dengan imigrasi. Ya, kaitan dengan Dukcapil tentunya kaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh sindikat, ya, sehingga kemudian dengan dokumen itu bisa berhasil mengirimkan bayi-bayi ini ke luar negeri. Sedangkan untuk imigrasi sendiri kami berkoordinasi kaitan dengan pencarian DPO, dan alhamdulillah untuk DPO utama kita sebagai perantara, tersangka atas nama L, berhasil kita amankan melalui kerjasama kami dengan pihak imigrasi. Manakala si tersangka L ini datang dari Singapura ke Indonesia di Bandara Suta dan kita lakukan pengamanan atau kita tangkap pelakunya. Baik, Pak Wadir, sedikit ini kita ingin tahu apakah dari 15 bayi yang sudah dijual di dalam negeri ini masih diupayakan untuk diselamatkan atau bagaimana Pak Wadir gambarannya? Tentunya demikian, kita akan terus berupaya mencari keberadaan bayi-bayi tersebut, namun memang terkendala karena sampai dengan saat ini dokumen-dokumen terkait dengan penjualan bayi yang di dalam negeri ini, para pelaku tidak menyertakan dokumen-dokumen tersebut. Baik. Kecuali yang di luar negeri. Kalau di luar negeri dilengkapi dokumen, tapi kalau yang di dalam negeri tidak dilengkapi dengan dokumen. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya Pak Wadir Krimum Polda Jawa Barat AKBP Azari Kurniawan di program Kompas malam hari ini. Terima kasih Pak Wadir. Informasi berikutnya.